Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Puji nama Tuhan. Kita semua dalam keadaan baik, kita semua dalam keadaan yang sehat, baik yang ada di rumah ataupun di tempat ibadah di tempat ini. Saya percaya kita semua akan mengalami semua kebaikan-kebaikan Tuhan yang banyak kita alami. Suka duka yang kita terima itu adalah suatu anugerah yang Tuhan beri dalam hidup kita. Oleh sebab itu, mari hari ini kita mau bersama-sama satukan hati kita untuk kita mau beribadah. Bersama kita mau satukan hati kita di dalam doa. Segala puji dan hormat, syukur, kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Engkau Allah yang setia, Engkau Allah yang baik. Engkau Allah yang sanggup melakukan perbuatan-perbuatan yang besar dalam hidup kami. Kami boleh bersyukur Tuhan. Hari ini kami boleh beribadah. Hari ini kami boleh bernafas. Itu semua tidak pernah lepas dari kemurahan Tuhan. Kemurahan Tuhan yang senantiasa meliputi, menaungi dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan. Engkau selalu ada buat kami. Engkau selalu ada buat setiap hidup kami. Nafas kami Engkau yang mengatur Tuhan. Oleh sebab itu hari ini kami boleh memuji, menyembah Engkau dengan segenap hati dan kekuatan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Inilah hidup kami, inilah pujian kami yang boleh kami persembahkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Dengan apa kami dapat membalas semua kebaikan-Mu, kecuali dengan mempersembahkan yang terbaik untuk Engkau Tuhan. Engkau Tuhan yang baik. Terimalah korban syukur kami Tuhan. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku, Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Selamanya.
kami, segenap jiwa kami memuji Engkau Tuhan. Bersyukur padamu, dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu. Segenap hatiku menyembahmu Yesus, ku bersyukur padamu, dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu. Segenap hatiku menyembahmu Yesus, ku bersyukur padamu, dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu. Segenap hatiku menyembahmu Yesus, ku bersyukur padamu selamanya. 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 Sembah Dia, sembah Dia. Selamanya kami menyembah-Mu, selamanya kami memuji-Mu Tuhan. Engkau Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Tuhan, Engkau yang berkuasa atas hidup kami. Engkau Tuhan yang melakukan segala perkara-perkara yang besar dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Tuhanku berkuasa untuk melakukan perkara yang besar. Dia ajaib bagiku. Tuhanku berkuasa untuk memberikan kemenangan besar di dalam
Bapa di surga, kami menikmati hari ini yang Engkau anugerahkan bagi kami, untuk kami dapat mempersembahkan ibadah kami. Kami menyerahkannya Tuhan yang terus hadir di tengah kami, bertahta, memberkati kami. Doa kami Tuhan, baik kami yang ada di rumah ibadah ini maupun kami yang mengikuti secara online di rumah, tetap Tuhan hadir di tengah kami, di dekat kami masing-masing. Karena Engkau maha hadir dan memberkati kami, memberikan rahasia surgawi Engkau bukakan, dan menambah, menyempurnakan iman kami bagi kemuliaan nama Tuhan. Bahkan doa kami ya Tuhan, kalau ibadah ini diabadikan dengan rekaman, maka kapanpun gambar dan suara ini dinikmati, Engkau tetap menyertai dengan kuasa-Mu, sehingga yang menyaksikan dan mendengar semua akan diberkati, diperbaharui oleh karena anugerah Tuhan yang besar. Terima kasih Bapa di surga. Kami sediakan waktu ini untuk memuliakan Tuhan, dan Tuhan terus menyempurnakan, memberkati kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Silahkan duduk kembali, Bapak Ibu, teman-teman, tim pelayanan, juga saudara yang mengikuti dari rumah masing-masing dengan ibadah online ini. Shalom semuanya, puji Tuhan, kita hari ini dapat oleh anugerah Tuhan mempersembahkan ibadah kita. Nah, masih dalam tema mempersiapkan kemenangan. Jadi tema kita dalam situasi khusus ini yang diberikan kepada saya dalam doa-doa saya, maka temanya adalah mempersiapkan kemenangan. Adapun judul renungan hari ini, judulnya adalah baju perang. Judulnya baju perang. Nah, ingat kita sedang ada dalam situasi pertempuran melawan musuh yang tidak kelihatan dengan mata telanjang, saudara. Dan kalau yang namanya perang itu tidak seorang diri. Kalau seorang diri berkelahi namanya. Tapi kalau perang itu mesti sekelompok prajurit yang memerangi musuh. Nah, kita baca dulu kembali ke Efesus pasal yang ke-6. Fokus kita pada ayat 15. Tapi ada baiknya kita baca mulai ayat 10 kembali. Perlengkapan rohani. Efesus pasal 6 ayat 10 mulai. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu, dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran, dan berbaju sirahkan keadilan. Sampai ayat 14, ya maksud saya, ya ayat 14 saja. Saya baca sekali lagi ayat 14. Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran, dan berbaju sirahkan keadilan. Nah saudara, ada 7 perlengkapan senjata Allah yang sering disebut perlengkapan senjata rohani. Yang pertama adalah ikat pinggang kebenaran. Nah sekarang kita sampai pada jenis senjata yang kedua dalam bagian Alkitab ini, yaitu baju sirah keadilan. Nah mari kita renungkan dan pahami baju sirah keadilan ini dan bagaimana relevansinya terhadap situasi khusus kita sekarang ini. Saya membagi menjadi 2 bagian. Apa yang ingin saya sampaikan dalam renungan hari ini adalah bagian pertama, judulnya pemahaman tentang baju. Nah tadi dikatakan senjata rohani kita itu disebut baju sirah keadilan. Nah mari kita pahami tentang baju dulu selintas ya. Bagian pertama, poin pertama, baju adalah busana, saudara. Baju itu busana. Mendengar kata baju, maka siapapun dipastikan akan segera memiliki asumsi bahwa yang disebut baju itu adalah jenis dari pakaian. Nah sejarah suci menyatakan bahwa
pakaian pertama yang dikenakan oleh manusia itu oleh Adam dan Hawa, yaitu daun pohon ara yang disambung-sambung lalu disematkan menjadi pakaian yang pertama. Dengan kemajuan zaman, sekarang baju dikenal dengan banyak jenis, ya, baju. Bicara mengenai baju ini, catatan saya mulai dari hem, kemeja, safari, jaket, rompi, tank top, you can see, surjan, beskap, dan masih banyak lagi. Itu adalah jenis-jenis baju, saudara. Kegunaan baju pada hakikatnya adalah sebagai penutup tubuh bagian atas. Namun kalau diperluas, maka kegunaan baju dapat dijelaskan. Ini perenungan saya, antara lain menjaga tubuh supaya tidak masuk angin, ya toh. Jadi baju itu untuk menjauhkan dari penyakit, melindungi diri dari gigitan serangga, terutama nyamuk, ya. Itu yang sering menyerang manusia. Lalu berikutnya menjaga kebersihan supaya tubuh tidak langsung terkena debu atau kotoran lain. Orang harus pakai baju. Kemudian menjaga kehangatan tubuh, juga melindungi dari sengatan sinar matahari. Yang berikutnya menjaga kesopanan, saudara. Menjaga kesopanan di tengah masyarakat beradab. Kita ini hidup di tengah masyarakat beradab, kalau tidak pakai baju itu tidak sopan, ya. Apalagi di depan umum. Lalu berikutnya menjaga dan menaikkan wibawa pribadi. Jadi orang yang menggunakan kaos oblong sama orang yang menggunakan jas dasi itu wibawanya berbeda. Nah, itu ditentukan juga oleh baju, saudara, ya. Lah berikutnya menambah bobot penampilan diri. Orang dapat tambah rupawan dengan busana yang baik, ya toh. Ya, jadi walaupun fisiknya sebetulnya rupawan, kalau tidak didukung oleh penampilan dengan busana yang baik bisa berkurang. Nah, pada zaman sekarang fungsi baju bukan lagi sekedar menghangatkan tubuh atau menjaga kebersihan, tetapi lebih terasa menaikkan bobot pribadi. Itu kalau sekarang. Maka fashion show menjadi acara yang banyak diadakan di mana-mana. Ya, itu faktanya semacam itu. Nah, pada zaman firman Tuhan ini dituliskan, saya rasa belum dikenal yang namanya fashion show. Itu mengenai baju. Nah, sekarang masih di bagian pertama ini, poin kedua adalah tentang baju perang. Nah, sekarang meningkat lagi, baju perang. Pada zaman itu yang disebut perang, itu lebih cenderung berhadapan dalam perkelahian langsung. Senjata jarak jauh yang dikenal adalah panah, belum dikenal senjata api. Jadi yang dikenakan prajurit untuk melindungi diri dalam peperangan itu disebut baju zirah. Sekarang mungkin jarang kita kenal. Dalam kitab suci bahasa Jawa disebut klambi kere, ya, kere. Bahasa Inggrisnya breastplate. Jadi perlindungan dada, rupanya semacam itu. Nah, baju zirah adalah baju yang terbuat dari plat-plat logam lalu disusun menyerupai sisik ikan sehingga melindungi tubuh. Baju zirah dibuat dengan satu tujuan aja, yaitu melindungi si pemakai, terutama bagian dada, perut, punggung, pundak, dan lengan. Itu baju zirah. Baju zirah bukan busana untuk kesopanan atau sekedar untuk fashion show, bukan. Baju zirah ini dimasukkan dalam jenis senjata atau tepatnya perlengkapan perang. Dalam bagian Alkitab yang kita baca tadi, baju itu senjata atau tepatnya perlengkapan perang. Nah, dalam zaman modern mungkin lebih gampang kalau saya menyebut istilah rompi anti peluru, ya, atau baju tahan peluru. Nah, itu mungkin saudara akan lebih sering mendengar. Jadi seorang prajurit yang berperang itu tidak dianjurkan hanya mengenakan baju biasa, apalagi baju yang tujuan utamanya hanya untuk aksesoris atau sekedar pameran, saudara. Kalau ada prajurit maju perang menggunakan baju semacam itu, wah, dia pasti mati gasik, saudara, ya, rawan untuk gugur duluan. Nah, saudara, harap diingat sekali lagi, kita umat beriman itu menghadapi situasi pertempuran,
maka mau tidak mau setiap orang beriman harus memiliki jiwa prajurit. Jadi paling tidak harus memiliki pemahaman tentang perlengkapan keprajuritan ini. Nah, kali ini fokus kita kepada baju zirah, yang senjata rohani ini dijelaskan baju zirahnya adalah keadilan. Nah, saudara-saudara, sekarang mari kita masuk di bagian kedua. Di bagian kedua saya beri judul baju zirah keadilan. Kita akan sekarang mengerti, mempelajari baju zirah keadilan. Lalu apa relevansinya dengan situasi khusus pada zaman ini? Saudara-saudara, di bagian kedua ini saya bagi menjadi 2 poin lagi. Poin pertama saya beri judul keadilan sebagai baju. Keadilan sebagai baju. Merenungkan kata adil sebenarnya sama dengan jenis senjata pertama yang di situ disebutkan tadi di frasa sebelumnya tadi. Ayatnya sama, ayat yang ke-14, tapi frasa sebelumnya yaitu senjata pertama, hendaklah engkau berikat pinggangkan kebenaran. Itu senjata pertama. Ya. Tapi sekarang kita fokusnya yang kedua ini disebut baju zirah keadilan. Kata adil sebenarnya lebih cenderung dimengerti sebagai kata sifat. Sama toh kemarin kebenaran itu kita renungkan juga ini kata sifat ini. Namun dalam bagian Alkitab yang kita renungkan saat ini harus diterapkan sebagai kata benda. Sebab keadilan harus dipakai sebagai baju. Bagaimana sebuah sifat, yaitu sifat adil, harus dikenakan sebagai baju atau perlengkapan perang? Inilah uniknya perlengkapan senjatanya Tuhan itu, saudara-saudara. Perlengkapan senjatanya Tuhan itu berbeda dengan perlengkapan senjata duniawi. Ya, kalau perlengkapan senjata duniawi itu bisa dilihat oleh mata dan cara penggunaannya bisa dipelajari juga. Sebetulnya mirip sama. Ini bedanya hanya yang namanya keadilan itu sebetulnya kata benda yang saya sebut abstrak. Tidak bisa dilihat oleh mata sebelum dipraktekkan. Ya, karena sebetulnya lebih cenderung menjadi kata sifat keadilan itu. Tapi nanti setelah dipraktekkan, itu akan bisa dilihat oleh mata, saudara. Ya, itulah perbedaannya. Nah, perlengkapan senjata rohani ini kalau menurut perenungan saya hanya bisa digunakan oleh orang-orang rohani, saudara. Karena itu kalau saudara yang mendengarkan renungan hari ini, coba bertanya kepada diri kita masing-masing, apakah kita sudah menjadi orang rohani di hadapan Tuhan? Kalau kita belum menjadi orang rohani, jangan-jangan renungan ini tidak bisa diterima. Sebetulnya ini ngomong apa sih ini firman Tuhan ini? Tetapi mari kita pahami, perlengkapan senjata rohani hanya dapat digunakan oleh orang-orang yang sadar akan kerohanian. Kalau pikiran kita hanya kepada hal-hal yang duniawi, tidak bisa kita menggunakan perlengkapan senjata rohani ini. Nah, keadilan itu sangat identik dengan keseimbangan. Perenungan saya seperti itu sih, saudara. Keadilan itu identik dengan keseimbangan. Keseimbangan yang berkaitan dengan rasa nyaman bagi semua pihak yang berkaitan dengan keadilan itu, saudara. Ya. Jadi kalau terjadi ketidakseimbangan yang pada akhirnya menimbulkan rasa tidak nyaman, jadi salah satunya merasa tidak adil seperti itu, atau tepatnya menimbulkan kerugian di satu pihak, maka disitulah terjadi ketidakadilan. Ini bicara mengenai baju zirah keadilan. Jadi adil dan tidak adil itu belum tentu harus berkaitan dengan lembaga peradilan. Adil tidak harus sampai di meja hijau. Banyak terjadi ketidakadilan yang tidak sampai di meja pengadilan, saudara. Keadilan dapat terjadi pada kekeluargaan. Keadilan atau ketidakadilan, keadilan atau sebaliknya juga ketidakadilan bisa terjadi pada urusan ekonomi. Keadilan atau ketidakadilan bisa terjadi pada urusan pemerintahan, pada lembaga tertentu, pada masalah sosial, pada hubungan suami istri, pada urusan politik,
pada lembaga peradilan, pada peraturan-peraturan, dan pada akhirnya pada rasa di setiap hati manusia. Jadi keadilan atau ketidakadilan itu pada akhirnya pada rasa pribadi manusia. Keadilan banyak terkait dengan sifat keserakahan, menang sendiri, sikap tidak peduli, dan sikap memikirkan kepentingan sendiri. Nah itu keadilan, adil atau tidak adil, itu nanti banyak bersinggungan dengan hal-hal itu, saudara. Nah hal penting untuk kita pahami adalah, saya ingin mengingatkan ini, bahwa seringkali dalam hidup kita, itu tidak menyadari bahwa ketidakadilan itu adalah sebuah kejahatan. Halo, ketidakadilan itu sebuah kejahatan. Ini kadang-kadang tidak kita sadari loh, saudara. Jadi mengenakan baju zirah keadilan itu sebenarnya identik dengan menjauhi kejahatan. Yang setuju katakan amin. Jadi kalau mengenakan baju zirah keadilan itu identik dengan menjauhi kejahatan. Saya ingin menyampaikan contoh dalam Alkitab. Adalah Raja Rehabeam, anak Raja Salomo, yang menindas rakyatnya. Saudara, kalau yang namanya menindas rakyat itu tentu tidak adil itu, ya. Itu pemerintahan yang sangat tidak adil. Coba dengar di 1 Raja-Raja pasal 12 ayat 11. 1 Raja-Raja pasal 11 ayat 11, kata Raja Rehabeam kepada rakyatnya, menjawab rakyatnya ini. Raja itu berkata begini, "Maka sekarang ayahku telah membebankan kepada kamu tanggungan yang berat, tetapi aku akan menambah tanggungan kamu. Ayahku telah menghajar kamu dengan cambuk, tetapi aku akan menghajar kamu dengan cambuk yang berduri besi." Saudara-saudara, itu jelas adalah sebuah ketidakadilan. Maka saudara lihat akibatnya, kisah itu selanjutnya. Kerajaan Daud yang dilanjutkan Salomo kemudian harusnya dilanjutkan oleh Rehabeam ini pecah menjadi dua. Kita sering memandang bahwa dalam skala besar seperti itu, nah itu ketidakadilan semacam itu baru disebut kejahatan. Ya toh, wah ini tidak adil ini. Sementara dalam bagian kecil seringkali kalau kita pelakunya apalagi kita tidak merasa bahwa ketidakadilan itu sebuah kejahatan. Nah, kita sedang merenungkan tentang baju zirah keadilan. Di sejarah suci di bagian lain, nanti kalau saudara membuka di Kejadian pasal 27, semuanya itu satu pasal itu. Nanti saudara baca, di sana akan ketemu sebuah kisah Ishak anaknya Abraham itu punya 2 orang anak, tapi dia berlaku tidak adil. Dia lebih mengasihi Esau dibanding adiknya Esau, yaitu Yakub. Saudara tahu akibat dari ketidakadilan ini. Apa yang terjadi? Akibatnya Esau dan Yakub berebut berkat dari ayahnya, dan ketidakadilan itu hampir menimbulkan pertumpahan darah. Jadi serius, makanya Tuhan memasukkan keadilan ini menjadi salah satu senjata rohani, yaitu supaya kita pakai menjadi pelindung hidup kita dalam melakukan peperangan rohani. Pelindung dada, baju zirah itu letaknya di sini, pelindung dada, punggung, bau dan lengan itu saudara, perut termasuk itu ya. Nah, ketidakadilan walaupun dalam skala kecil itu kan di keluarga Ishak, tapi itu pun saudara itu merupakan kejahatan, harus dipandang sebagai kejahatan. Nah mari kita belajar introspeksi. Adakah ketidakadilan di sekitar hidup kita, di keluarga kita? Halo? Kalau kita pernah melakukannya, disadari ataupun tidak disadari, sekarang kita harus menyadari bahwa ketidakadilan adalah kejahatan. Ya mungkin kalau lalai, mungkin. Tapi kalau orang lalai, orang yang melakukan kelalaian, itu bisa bertobat, saudara. Tapi kalau terus menerus, nah itu kejahatan itu, saudara ya. Ya, tidak pernah bertobat kalau terus menerus namanya. Sekarang bagian terakhir. Bagian terakhir, jadi bagian 2, poin 2. Saya beri judul atau boleh disebut subjudul, relevansi rompi anti peluru keadilan ini. Apakah
relevansi dari rompi anti peluru atau baju zirah keadilan. Pertanyaan penting di zaman kini adalah bagaimana menerapkan baju anti peluru yang namanya keadilan ini. Bagaimana menerapkan baju zirah keadilan ini, apalagi di tengah-tengah situasi khusus ini. Dan lebih lagi menerapkan bagi kita masing-masing, pribadi lepas pribadi, dan juga keluarga maupun jemaat, di mana kita berjemaat. Kalau di tempat ini ya, saudara-saudara yang berjemaat di tempat ini. Saudara-saudara, saya berkata demikian karena ternyata renungan khotbah saya ini tidak hanya dinikmati oleh jemaat di sini. Teman-teman saya, beberapa junior dan anak rohani menghendaki aku dikirimi mas, makanya saya kirimin. Di mana saudara beribadah, nah apakah di situ keadilan sudah diterapkan? Kalau kita kaitkan dengan pemahaman di atas bahwa keadilan itu berkaitan dengan keseimbangan, maka semestinya dapat kita saksikan kehidupan di sekitar kita. Harusnya kita saat ini banyak dapat melihat dan merasakan bahwa ketidakadilan itu merambah berbagai bidang, saudara. Berbagai bidang. Maka mari sebagai umat beriman, kita bisa menerapkan di lingkungan kita sendiri dulu saja. Saya akan berbicara kepada saudara umat beriman yang mendengarkan renungan ini. Mari kita mulai dari kita. Tapi kalau kita berbicara secara umum, wow, ketidakadilan itu menjengkelkan, saudara. Bahkan mungkin tanpa sadar kita sendiri juga ikut bertindak tidak adil itu. Lebih banyak yang kita lihat adalah ketidakadilan yang dilakukan oleh orang lain. Memang benar, sering kita mengetahui kekonyolan-kekonyolan. Contohnya, korupsi adalah bentuk ketidakadilan. Banyak ketidakadilan menimbulkan akibat kesakitan, bahkan kematian. Coba ya, ini saya tidak pengen cerita soal politik, tapi ini sudah dilihat di media sosial, di media massa, sudah sedemikian rupa, saudara-saudara. Coba yang hari ini hangat sedang menjadi trending topik. Ada koruptor yang mengakibatkan 3 jenderal dicopot dari jabatannya. Koruptor yang menilep uang rakyat sampai hitungan triliunan itu, saya ulangi triliun, itu dicuri oleh satu orang dan jaringannya. Itu bebas keluar masuk negara ini dengan jet pribadi dan sempat selfie di bandara dengan melambaikan tangan. Loh, ini saya melihat di televisi, saudara. Ya, ini sudah dilihat semua orang semacam ini. Nah, pertanyaannya, korupsi semacam itu adalah bentuk ketidakadilan. Uang negara yang seharusnya dipakai untuk kemakmuran rakyat, tetapi dicuri oleh seorang atau beberapa orang saja. Ini mengakibatkan kesejahteraan rakyat menjadi berkurang. Dan ini bukan hanya 1-2 kali terjadi, yang belum ketahuan banyak, saudara. Karena itu saya ingin berbicara, saya katakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saudara-saudara yang mendengarkan suara ini, kapanpun, dimanapun, suara ini masih dapat didengarkan. Mari kita merenungkan, apakah kita ikut di dalamnya? Kalau kita orang beriman ikut di dalamnya, artinya saudara dan saya tidak memakai baju zirah, tidak memakai perlengkapan perang. Nah, lalu yang paling dekat-dekat dengan saudara mungkin, gara-gara dana proyek dicuri, maka pembangunan jalan mutunya jelek. Nah, ketika pengendara jatuh karena terjerumus di lubang jalan, ia terluka, menderita sakit, bukankah ini bukti bahwa ketidakadilan menimbulkan penyakit? Ketidakadilan menimbulkan rasa sakit, saudara. Uang yang dicuri dengan siasat ketidakadilan yang seharusnya dapat digunakan untuk menyehatkan rakyat, akhirnya rakyat banyak yang sakit dan meninggal. Bukankah ketidakadilan sangat berhubungan dengan kesehatan dan kematian? Jadi ini relevan kalau menurut saya dengan kondisi kita. Bahkan kalau saya boleh katakan ada indikasi, sekali lagi saya katakan indikasi, bahwa menurut Profesor Tasuku Honjo,
Nah, ini saudara yang ikut di grup WA, bukalah di grup WA kita keluar nih. Ini kata Profesor Tasuku Honjo, situasi khusus yang kita hadapi sekarang ini dimungkinkan adalah buatan manusia. Dia berkata, hakul yakin, kata beliau di dalam naskah yang dapat kita baca itu saya yakin sekali ini buatan manusia. Nah, ini memang dari berita media sosial saudara, dan berita di medsos itu jangan ditelan mentah ya. Saya sangat setuju kita harus bersikap super hati-hati, tapi kalau itu benar, kalau berita itu benar, maka di balik keadaan ini ada iblis yang merencanakannya melalui manusia-manusia yang berhati jahat. Kalau itu benar, tapi ini berandai-andai saja. Karena kalau sudah menjadi berita itu kadang-kadang juga dipercaya banyak orang. Saudara. Hanya saya mengingatkan, mari kita tidak telan mentah. Namun kalau diteliti lagi, sebenarnya masih banyak lagi hal-hal yang dapat digali, bahwa ketidakadilan atau ketidakseimbangan di bidang-bidang tertentu itu menimbulkan kesakitan dan kematian, menimbulkan penyakit, menimbulkan kesakitan dan kematian. Siapakah yang senang dalam hal ini? Iblis, saudara, yang senang. Makanya dikatakan di Efesus pasal 6, musuh kita adalah roh-roh yang tidak kelihatan di udara. Ya, yang digarisbawahi di sana tadi. Efesus pasal 6 ayat 10 ke bawah tadi. Karena memang iblis itu pembunuh manusia sejak dari semula. Itu Tuhan Yesus sendiri yang berkata. Didokumentasikan di Injil Yohanes pasal 8 ayat 44. Iblis adalah pembunuh manusia sejak semula. Sekali lagi, di mana terjadi ketidakseimbangan yang menimbulkan ketidaknyamanan dalam peradaban manusia, maka di situ terjadi ketidakadilan. Dan sekarang kita umat Tuhan diperintahkan supaya mengenakan baju zirah keadilan. Jika keadilan selalu menempel seperti baju dalam hidup kita manusia, sebenarnya manusia ini dapat hidup jauh lebih sejahtera. Dan sekali lagi saudara, peperangan ini, namanya peperangan itu tidak bisa satu orang. Makanya mari kita hadapi bersama-sama. Saudara-saudara yang setuju dengan apa yang saya sampaikan, yang mendengarkan renungan ini, ayo sekarang memperhatikan baju zirah keadilan. Orang lain mau tidak adil silahkan aja. Ya, mereka berarti nggak memakai baju zirah. Ya, saya berharap kita masih ingat pada awal situasi khusus ini, kita sempat mendapatkan sebuah nilai bahwa ya, situasi khusus semacam ini, bahwa kalau dalam situasi khusus ini kita bisa menikmati makanan cukup, lalu melihat tetangga kita tidak bisa makan karena tidak ada yang dimakan, lalu kemudian kalau kita tidak dapat berbagi dengan tetangga itu, maka itu merupakan bentuk ketidakseimbangan. Dan bentuk ketidakseimbangan adalah bentuk ketidakadilan. Jadi tanpa kita sadari, saya dan saudara pun mungkin sudah menjadi pelaku dari ketidakadilan itu. Dan kalau itu terjadi berarti tidak memakai perlengkapan perang, namanya baju pelindung atau baju zirah. Nah, kalau kita punya kemudian dapat dibagi, kita punya kemudian dapat dibagi kepada yang tidak punya, maka itulah bentuk keseimbangan. Dan keseimbangan yang kita ciptakan itulah baju zirah keadilan. Jadi ada hubungannya dengan situasi khusus semacam ini. Saudara-saudara, keadilan ini dimulai dari mana? Dari kita, saudara. Dari pribadi orang-orang beriman. Dari keluarga kita, dari lingkungan kita, dari jemaat di mana kita berjemaat, dari lingkungan RT kita, dari lingkungan RW kita, dari kota kita, dari negara kita. Niscaya keadilan yang merupakan baju anti peluru itu akan merupakan penangkal serangan si jahat yang antara lain berupa munculnya kesakitan-kesakitan. Kesakitan-kesakitan itu kitab suci berkata itu akibat dosa, tetapi juga seringkali adalah serangan yang dibuat oleh kuasa kegelapan, baik itu dengan perantaraan manusia maupun bukan, saudara. Nah, pada akhirnya sekali lagi mari kita pahami, kita sedang dalam situasi perang.
berperang melawan bibit penyakit. Dan firman Tuhan mengingatkan dalam berperang gunakan perlengkapan senjata yang memadai. Ternyata baju sirah keadilan tetap ada hubungannya dengan situasi khusus ini. Sekali lagi, lawan iblis dengan segala bentuk serangannya. Orang beriman harus mempersiapkan kemenangan dalam peperangan. Sebagai penutup, kalimat penutupnya adalah, mari pelajari dan kenakan baju anti peluru keadilan. Bahkan dalam situasi khusus sekarang ini. Saya ulangi, ingat ini. Mari pelajari dan kenakan baju anti peluru keadilan. Bahkan dalam situasi khusus sekarang ini. Tuhan dipuji, amin. Mari kita berdoa. Saudara, mari kita masuk saat teduh. Terus saya akan mengajak sesudah mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdiam diri dalam saat teduh. Di dalam saat teduh justru seringkali Tuhan berbicara lebih banyak lagi. Ingat, kita sedang dalam situasi pertempuran, saudara, dan itu dihadapi oleh setiap orang beriman. Setiap manusia beriman sekarang ini, kita orang-orang yang mengikut Tuhan Yesus, itu juga selalu ada dalam situasi pertempuran. Nah, secara khusus lagi, di situasi sekarang ini kita menghadapi situasi khusus. Kita sedang berperang. Dan saudara-saudara, ada beberapa senjata yang sudah kita pahami bersama. Ini sampai senjata yang kedua. Kita harus menggunakan perlengkapan senjata rohani. Yang pertama kebenaran, dan sekarang baju sirahnya adalah keadilan. Karena itu mari kita terus renungkan. Kalau saudara merenungkan secara pribadi, akan ada lebih banyak lagi dibanding yang sudah saya jelaskan. Roh Kudus seringkali menolong kita untuk memahami apa yang harus kita kerjakan ke depan ini, menghadapi peperangan yang luar biasa ini. Saudara-saudara, sekali lagi saya mengingatkan, ini situasi peperangan. Karena situasi khusus ini mengguncangkan banyak negara, termasuk negara kita. Ekonomi terpengaruh, bahkan angkatan perang terpengaruh. Tentara dan polisi sekarang ini bergerak untuk melawan situasi khusus yang menekan ini. Nah, mari kita semua, orang-orang beriman, juga menggunakan perlengkapan senjata Tuhan untuk berperang, dan kita mempersiapkan kemenangan. Haleluya, haleluya. Berdoa kepada Tuhan. Berdoa kepada Tuhan. Renungkan setiap pemberitaan firman dan bawa supaya itu menyempurnakan apa yang kita kerjakan di hadapan Tuhan. Haleluya. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus ku sembahkan, ku sembahkan, ku sembahkan. Tak dapat ku membalas kasih-Mu, ku sembahkan, ku sembahkan. Katakan apapun yang terjadi dalam hidupku, apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus
Katakan, mari kita berdiri di hadapan Tuhan. Yang di rumah juga berdiri. Yang di rumah mari bangkit berdiri. Sembah Tuhan, sembah Tuhan. Tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Ku rindu selalu menyenangkan. Katakan, ku rindu sembah Dia. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Mari kita sembah Tuhan, mempersembahkan korban syukur, yaitu ucapan bibir yang memuliakan nama Tuhan, hati yang menyembah. Hati kami menyembah-Mu, mengagungkan Engkau Tuhan dengan pujian kami, dengan ucapan bibir yang memuliakan nama-Mu. Kami memuliakan nama Tuhan. Bapa kami, sumber pertolongan kami, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami, yang Kudus, menjadi penolong kami. Engkau yang layak kami tinggikan. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya, amin. Haleluya, amin. Bapak, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Kami menyerahkan oleh pertolongan Roh Kudus, Tuhan yang menolong kami. Kalau anak-Mu ini dalam menjelaskan firman Tuhan mengalami keterbatasan waktu dan keterbatasan kemampuan, tetapi kami percaya Roh Kudus yang tidak terbatas itu. Kami mohon yang menolong kami, sehingga firman-Mu semakin berbuah dalam kami, dan kami meraih kemenangan. Terima kasih Tuhan. Dan sekarang kami mengangkat persembahan kami. Kami menyadari bahwa persembahan adalah bagian dari ibadah kami. Karena itu terima kasih Tuhan. Tuhan memberi kemampuan kepada kami untuk mempersembahkan hari ini. Dan kami mohon Tuhan memberkati kami lebih lagi, supaya kami dapat mempersembahkan lebih besar lagi, lebih berbobot lagi dari hari ini. Dan bahkan kami menjadi saluran berkat buat orang-orang lain di sekitar kami. Karena kami tahu kalau kami mempersembahkan lebih besar lagi, berarti Tuhan sudah memberkati lebih banyak lagi dengan berkat-berkat kelimpahan yang dari Tuhan. Terima kasih. Kami percaya persembahan ini berkenan kepada Tuhan. Dan Tuhan memberkati semua hamba-hamba-Mu, anak-anak-Mu yang mengelola, sehingga persembahan ini menjadikan nama Tuhan dimuliakan, kerajaan Tuhan dilebarkan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Tetap berdiri saudara-saudara sekalian. Puji nama Tuhan. Mari hari ini kita mau akhiri ibadah pada hari ini dengan mengucapkan visi dan misi GBI Purwodadi yang terambil dari Kolose 6 ayat yang ke-6 dan ke-7. Visi, tertanam, bertumbuh dan berbuah. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Misi, menjadi murid Tuhan Yesus Kristus yang dinamis, bertumbuh dalam iman, meraih berkat rohani dan jasmani untuk menjadi berkat keselamatan bagi lingkungan, kota, bangsa, negara, dan seluruh dunia. Mari kita menaikkan doa syafaat kita. Bapa di surga, kami menaikkan doa syafaat kami
secara khusus untuk bangsa dan negara kami, mohon Tuhan menolong pemerintahan kami, semua rakyat di bangsa dan negara ini untuk keluar dari situasi khusus yang menekan. Kami menyerahkan kepada Tuhan, Tuhan yang melindungi kami semua. Orang-orang yang takut akan Tuhan. Kami tubuh Kristus di tempat ini dan dimanapun kami berada, Tuhan hindarkan dari virus corona, Tuhan hindarkan dari segala penyakit, tetapi Tuhan memberikan kesehatan kepada kami semua. Kami menyerahkan damai sejahtera itu Tuhan turunkan atas bangsa dan negara ini, dan kembali kami hidup untuk memuliakan Tuhan dengan lebih leluasa lagi. Dan terlebih lagi kami berdoa supaya di situasi khusus ini orang-orang-Mu, orang-orang yang berseru pada Tuhan, yang takut akan Tuhan, Tuhan berikan terobosan baru sehingga kami dapat hidup bahkan lebih meningkat lagi. Itu sesuatu yang sangat mungkin karena Engkau satu-satunya sumber pertolongan kami. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga berdoa syafaat untuk tempat di mana kami tinggal. Kami yang di kota Purwodadi, Kabupaten Gerobokan, Tuhan berkati. Bahkan juga yang mendengarkan suara ini di tempat kami masing-masing, Tuhan berkati sehingga kami berada di lingkungan dalam damai sejahtera Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga berdoa untuk semua yang ulang tahun dalam minggu ini. Tuhan berikan umur panjang, rezeki yang lancar, dan iman yang semakin teguh kepada Tuhan. Kami berdoa untuk yang sakit, Tuhan jamahkan tangan Tuhan, berikan kesembuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami menyerahkan hal-hal yang ingin kami kerjakan ke depan ini, khususnya penyempurnaan pelayanan online dan juga terobosan-terobosan baru. Mohon Tuhan anugerahkan kepada tubuh Kristus di tempat ini, maupun kami keluarga demi keluarga, pribadi demi pribadi, sehingga kami melihat hari-hari baik dalam seluruh masa depan kami. Terima kasih Bapa di surga. Kami mohon Tuhan juga memberikan doa-doa yang sudah cukup lama kami panjatkan kepada Tuhan. Tuhan memberikan tempat ibadah permanen kepada kami di tempat ini, sehingga kami semakin sempurna dalam melayani Tuhan dan mempersembahkan pelayanan serta penyembahan kepada Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Dan sekarang kami menyerahkan tim pelayanan yang akan mengakhiri pelayanan ibadah ini, dan kami semua akan mengakhirinya. Tuhan memberkati kepulangan tim pelayanan dari tempat ini di rumah masing-masing, baik yang di dalam kota, di luar kota. Tuhan memberkati sampai di rumah dalam damai sejahtera Tuhan. Minggu depan dan waktu-waktu yang sudah ditentukan kami bertemu kembali Tuhan dalam ibadah lebih indah dan berkat lebih meningkat. Terima kasih Bapa, kami mohon Tuhan yang menyempurnakan doa kami oleh pertolongan dan pimpinan Roh Kudus, karena semuanya kami persembahkan dengan mantap percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Saudara-saudara yang mengikuti ibadah ini, baik yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah masing-masing, bahkan kapanpun gambar dan suara ini dapat didengar, angkat hatimu, tadahkan tanganmu, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau, Tuhan memberkati hidupmu, Tuhan memberkati buah kandunganmu, Tuhan memberkati keluargamu, Tuhan memberkati sekolah kuliahmu, Tuhan memberkati pekerjaanmu, Tuhan memberkati usahamu, Tuhan memberkati warungmu, Tuhan memberkati bengkelmu, Tuhan memberkati tokomu, Tuhan memberkati sawah ladangmu, Tuhan memberkati peternakanmu, Tuhan memberkati daerah jajahanmu, Tuhan memberkati keahlian yang engkau tekuni, Tuhan memberkati apapun yang dikerjakan oleh tanganmu dengan berkat-berkat kelimpahan, berkat kemakmuran. Tuhan menjagai engkau dengan ketertiban keamanan. Tuhan memberikan kepadamu terobosan baru, dan Tuhan memberikan kepadamu kemampuan untuk menyelesaikan segala masalah yang engkau hadapi. Tuhan menambahkan kepadamu kesehatan, kekuatan, limpah rahmat, nikmat, sukacita, damai sejahtera dari Allah Yehuwah Bapa Surgawi, Sang Putra Mesias Juru Selamat kita, dan persekutuan dengan Roh Kudus sekarang sampai selama-lamanya. Semua berkat ini kita terima dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Katakan bersama, amin. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku.